Hai kiddos, kebetulan hari ini udah selesai sesi latihannya. Nah untuk selanjutnya setelah selesai biasanya kita semua ada ini namanya evaluasi bersama anak-anak murid di Go-Kart Avenue. Gimana hari ini, capek nggak latihannya? Kebetulan kita sampai malam nih. Lumayan. Lumayan. Nggak begitu? Kalau kamu Atila capek nggak? Lumayan capek. Kamu Aska capek nggak? Mereka capek nggak? Ya kayak biasa sih, lumayan Pak. Lumayan capek ya? Oke. Aku ada beberapa kuis nih. Tadi kan ngelihat kita latihannya kan pakai rolling start, ya kan? Ada yang bisa bedain nggak sih yang namanya rolling start sama standing grid itu apa? Standing start. Kalau rolling start itu start sambil jalan sebelum sampai garis start. Terus kalau standing start berhenti dulu sebelum lampu hijau di belakang garis start. Oke, berhentinya di mana tuh, Til? Di gridnya masing-masing. Di gridnya masing-masing. Apa itu standing start? Yuk kita cari tahu. Standing start melibatkan para pembalap yang berbasis di lintasan dengan posisi mobil diam di tempat dan balapan dimulai ketika lampu start padam. Ini adalah prosedur standing start untuk sebagian besar balapan go-kart. Standing start tidak bisa dilakukan saat lintasan dalam kondisi basah dan balapan dimulai kembali setelah bendera merah. Kiddos di rumah tahu nggak apa itu rolling start? Rolling start adalah cara memulai kembali balapan. Mobil go-kart berbaris di lintasan dan dipandu oleh mobil pengaman selama beberapa putaran. Sebelum akhirnya balapan dimulai dengan kecepatan penuh setelah mobil pengaman meninggalkan lintasan. Nah, sebelum memulai balapan, semua go-kart akan berbaris di lintasan mengikuti mobil pengaman yang memimpin dengan kecepatan yang telah ditentukan. Rolling start bertujuan untuk mengatur posisi pembalap dengan lebih teratur, sehingga bisa mengurangi kecelakaan yang mungkin terjadi pada start yang dilakukan secara mendadak. Nah, sekarang kiddos di rumah sudah paham kan apa itu rolling start? Terus kalau lagi dalam kondisi rolling start, itu kan kalian sebenarnya udah ada ketentuannya tuh di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Kira-kira pada saat itu sebelum ada bendera hijau boleh nggak sih kalian ngelakuin overtaking? Nggak boleh. Terus kalau misalnya sebelum bendera hijau dikibarin sama marshal atau sama steward atau sama apapun yang kamu lihat lah itu, ada ininya nggak? Ada hukumannya nggak? Semacam hukuman kalau misalnya Ada. belum muncul bendera warna hijau tapi kamu langsung overtaking. Kena penalti. Kena penalti. Kena penalti. Oke. Nah terus tadi kan aku sering tuh pas kamu lagi latihan race tadi kan, aku sering ngasih kamu kode kayak tiba-tiba kasih kamu bendera kuning. Sebenarnya itu apa sih artinya kalau bendera kuning dalam balapan? Ada insiden habis itu suruh pelan-pelan. Oke. Waspada. Oke, itu untuk kamu sendiri kah atau untuk mereka sendiri apa semuanya, untuk semuanya. Semuanya lagi. Oke, good. Oke, sekarang aku masih mau kasih kamu sedikit pertanyaan ya. Kalau misalnya nih perbedaannya oversteer dan understeer dalam go-kart tuh apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Understeer itu jadi kalau kayak misalnya di hujan pas beloknya itu terlalu cepet jadi kayak sliding itu masih lurus. Oke. Kiddos di rumah tahu nggak understeer dan oversteer? Let's go kita bahas. Understeer menggambarkan bagaimana kendaraan berbelok sebagai respon terhadap steer. Understeer terjadi saat roda depan kehilangan cengkraman dan mobil berbelok kurang dari yang diinginkan. Kalau oversteer terjadi saat roda belakang kehilangan cengkraman, yang menyebabkan mobil berbelok lebih dari yang diinginkan. Keduanya dapat berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar kiddos. Tapi understeer umumnya dianggap lebih aman karena lebih dapat diprediksi. Gimana kiddos? Sudah paham? Jadi apa yang harus kamu lakuin tuh kalau kamu menghadapi situasi kayak gitu Main badan. tuh? Kalau di mana? Di rental go-kart main badan atau di kejuaraan yang lebih profesional? Apa kamu masih harus main badan untuk itu? Masih? Menurut saya. Oke. Jadi aku jelasin sedikit ya. Kalau untuk kamu mengalami hal seperti itu, kendala seperti itu sebenarnya itu kendala yang paling sering dihadapin oleh para pembalap-pembalap. Iya. Contested. Yang paling cepat kamu atasin pada saat kamu race, kamu harus melakukan counter steer. Apalagi di saat kamu kondisinya bukan seperti ini. Kita tadi latihannya adalah latihan di dalam kondisi track lagi kering. Tapi kalau lagi hujan, ya udah yang tadi. Memang harus melakukan counter steer tadi.
Kalau tadi kita bahas understeer dan oversteer, yuk sekarang kita bahas countersteer. Cara ini digunakan untuk memulai atau mengoreksi belokan, terutama dalam situasi go-kart tergelincir. Hal ini melibatkan pengarahan sesaat ke arah yang berlawanan dengan belokan yang diinginkan untuk membantu go-kart miring dan memulai atau mempertahankan belokan.